Ghidorah, bisa dibilang monster ini adalah Titan paling jahat dan yang paling memiliki sifat permusuhan kepada seluruh makhluk yang ada di planet bumi ini. Ghidorah menampilkan sisi kedengkian sejati. Dia rela mencoba membunuh manusia sebanyak yang dia bisa, bahkan jika harus memusnahkan seluruh manusia. Tidak seperti Titans lainnya yang menyerang manusia hanya karena diprovokasi atau cuma sekedar mengkonsumsi radiasi. Seperti yang kita tahu, Ghidorah adalah makhluk yang datang dari luar bumi. Dr. Elaine Chen juga mengatakan kalau Ghidorah adalah makhluk yang jatuh dari antara bintang-bintang. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal dan kapan tepatnya dia datang ke bumi. Tapi yang pasti di sini gua nggak akan menceritakan kisah dan asal-usulnya, karena sudah ada 2 video yang pernah gua buat. Tapi kali ini gua akan menceritakan kehadirannya di seluruh timeline Monsterverse dan apa sebenarnya tujuan Ghidorah datang ke bumi. Ghidorah adalah spesies invasif yang jatuh ke bumi jutaan tahun yang lalu. Belum bisa dipastikan apakah dia jatuh di saat seluruh Titan masih ada di Hollow Earth atau sudah berada di permukaan bumi. Tapi yang pasti penampakan Ghidorah sudah dikenal di berbagai mitologi dunia. Hydra dari mitologi Yunani. Ada juga ular pelangi atau rainbow snake dari kepercayaan aborigin Australia. Dan juga beberapa kepercayaan orang-orang Papua Nugini yang menyebutnya sebagai Mandandare Aquenoba. Di luar itu juga masih banyak sekali penampakan Ghidorah yang kemudian diartikan sebagai hal yang berbeda. Selain itu, orang-orang kuno tersebut juga meninggalkan sangat sedikit tulisan tentang Ghidorah, seolah-olah mereka memang dengan sengaja berusaha melupakan Titan jahat tersebut. Apakah Ghidorah memang datang secara tidak disengaja, ataukah memang dia datang dengan maksud yang lain? Atau memang ada sesuatu yang dia inginkan di bumi? Makhluk invasif seperti Ghidorah sepertinya tidak akan mungkin datang tanpa tujuan. Di beberapa film Toho, Ghidorah sengaja dikirimkan ke bumi oleh spesies alien, entah itu untuk menginvasi ataupun dengan tujuan yang lainnya. Tapi di Monsterverse sendiri, konsep alien masih terlalu jauh untuk dimasukkan di dalam timelinenya. Dan yang paling masuk akal adalah Ghidorah memang punya sebuah tujuan untuk menginvasi planet-planet termasuk bumi. Nah, terus apa yang diinginkan Ghidorah di bumi? Apalagi kalau bukan kekuatan. Ghidorah sangat tergila-gila dengan kekuatan, dan Ghidorah mengincar inti bumi, yaitu sumber kekuatan yang sama yang ada di dalam Hollow Earth. Sumber kekuatan yang mungkin juga menopang bumi. Hal itu bukannya tanpa alasan, karena dari sumber kekuatan itu juga menjadikan Godzilla sebagai alpha predator yang paling kuat di antara yang lainnya. Sumber kekuatan itu juga yang kemungkinan menyebabkan peperangan besar di Hollow Earth antara manusia dengan memanfaatkan para Titan. Nah, di saat Ghidorah melakukan invasinya, sang pelindung bumi yaitu Godzilla tidak akan membiarkannya. Bersama-sama dengan Titan lainnya, Godzilla berperang melawan Ghidorah. Ghidorah dikalahkan Godzilla bersama dengan Mothra di dalam Hollow Earth, seperti yang ada di lukisan gua di dalam terowongan Hollow Earth. Nah, Ghidorah tidak dikalahkan di Antartika. Ghidorah dikalahkan di Hollow Earth, yang kemudian dia balik lagi ke tempat awalnya dia masuk, yaitu jalur Antartika. Dan kemudian dia pingsan dan membeku di dalam es. Setelah itu Ghidorah ditemukan terkubur di bawah es di Antartika modern sebelum tahun 2014 oleh tim Monarch yang dipimpin oleh Dr. Vivian Graham di dalam sebuah dinding es besar yang mengelilingi Ghidorah, dan dinding tersebut dijuluki sebagai dinding ular. Itulah kenapa penemuan Ghidorah di Antartika bukanlah suatu kebetulan. Ghidorah tahu kalau salah satu jalan menuju Hollow Earth ada di Antartika. Ketika Ghidorah bangkit kembali, di sini Ghidorah sudah tahu kalau situasinya tidak sama lagi seperti dahulu kala. Dia juga kembali bertemu dengan makhluk yang mengalahkannya ribuan tahun yang lalu, yaitu si Godzilla. Dan ketika dia tahu kalau Godzilla sedang sekarat akibat bom oksigen destroyer, makanya dia punya rencana yang lain dengan cara memanggil sebagian Titan yang masih tertidur demi melancarkan aksinya. Perlu diketahui, Ghidorah sengaja memanggil semua Titan hanya demi satu tujuan, yaitu membantu melawan Godzilla. Sementara dia akan kembali ke Hollow Earth untuk menghancurkan ekosistem planet. Menghancurkan sebuah planet versi Ghidorah bukanlah dengan gerabak-gerubuk menggunakan kekuatan fisik, tapi dengan menyerap sumber energi di setiap planet yang dia kunjungi. Tapi semuanya gagal ketika Madison Russell menggunakan Orca, sehingga semua Titan menjadi tenang kembali. Dan terima kasih juga buat Dr. Serizawa, karena berkat dia Godzilla bisa pulih kembali. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman yang masih bingung nih, memangnya Ghidorah mengkonsumsi energi kayak Godzilla, Mutos, Killa, dan yang lain-lain?
yang memakan energi nuklir ataupun sumber radiasi yang sejenisnya. Beda cuy, Godzilla dan antek-anteknya mengkonsumsi energi untuk hidup, sedangkan Ghidorah mengkonsumsi sumber energi semata-mata hanya untuk menambah kekuatannya. Jika kalian lihat film Godzilla King of the Monsters, ada sebuah scene di mana Ghidorah sedang menjerat Godzilla di dalam lilitannya. Kalian bisa lihat bagaimana Ghidorah menyerap energi yang ada di dalam tubuh Godzilla. Kalian juga bisa lihat ketika Ghidorah menggigit energi listrik untuk meningkatkan gravity beam miliknya. Andai aja Mothra tidak mengorbankan dirinya yang kemudian memicu kembali inti nuklir di dalam tubuh Godzilla, maka bisa dipastikan Godzilla pasti sudah mati. Di dalam komik Godzilla Dominion, Godzilla juga sempat mengingat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Mothra. Monarch mengklasifikasikan perilaku Ghidorah sebagai perusak dan menganggapnya sebagai musuh utama dari Godzilla. Ketika Ghidorah pada akhirnya berhasil dikalahkan, hal itu nggak serta-merta mematikan pengaruhnya. Di dalam komik Kingdom Kong, pengaruh Ghidorah tetap ada ketika pusaran badai hasil perbuatannya secara nggak diduga datang ke Skull Island, di mana pulau tersebut sekarang tidak bisa dihuni kembali. Di dalam film Godzilla vs Kong diketahui kalau perusahaan Apex membeli salah satu kepala Ghidorah dari tangan Ellen Jonah. Nah, kepala Ghidorah tersebut dijadikan semacam superkomputer organik. Selama uji coba yang dilakukan oleh Apex terhadap tengkorak dari Ghidorah, secara nggak langsung memberikan sinyal kepada Godzilla bahwa Ghidorah masih hidup. Karena itu si Raja Monster kembali terprovokasi. Dan ketika Apex mendapatkan sumber inti bumi di dalam Hollow Earth, Ghidorah mengambil alih semuanya, mulai dari kesadarannya sampai-sampai dia harus membunuh penciptanya sendiri. Kalian bisa bayangin betapa dahsyatnya kekuatan yang dimiliki oleh sumber energi tersebut. Dengan kekuatan dan juga tubuh mekanikal baru seperti Godzilla, maka dia pun bangkit dan menebar ancaman. Nah, sekarang dengan kematian Mecha Godzilla, teror Ghidorah tidak seutuhnya menghilang begitu saja. Ghidorah adalah musuh abadi Godzilla, dan sampai kapanpun segala sesuatu yang berhubungan dengan Ghidorah akan terus menebarkan ancaman. Kita juga tahu kalau di dalam film Godzilla vs Kong tidak dijelaskan secara pasti bagaimana nasib dari tengkorak Ghidorah. Namun asumsi yang bisa gua ambil, tengkorak tersebut pastinya menjadi jalan lain bagi Monsterverse untuk meneruskan eksistensi dari Ghidorah. Monsterverse tidak akan terburu-buru untuk memasukkan salah satu karakter jahat dari Ghidorah, yaitu Mecha Ghidorah. Karena kenapa? Karena akan merubah jalan ceritanya. Logikanya begini, kalau memang Ghidorah dibuat kembali, kenapa harus menggunakan tubuh mekanikal? Bukannya Ghidorah bisa meregenerasi sel-selnya dengan sangat cepat, seperti ketika dia menumbuhkan kepalanya kembali. Pastinya Monsterverse tidak akan terburu-buru melakukan hal itu, karena mereka harus memikirkan jalan cerita yang bisa dibilang masih nyambung dan masuk akal. Belum ada penjelasan yang spesifik mengenai sumber energi yang ada di dalam Hollow Earth, tapi yang pasti sumber energi tersebut memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Seperti yang gue bilang di awal tadi, Ghidorah tidak datang tanpa sebab. Nggak mungkin kucuk-kucuk keselengkat meteor terus jatuh ke bumi kan? Nggak mungkin cuy. Selama sisa bagian dari Ghidorah tidak benar-benar hancur, maka makhluk tersebut akan hadir di seluruh bagian dari Monsterverse. Sampai nantinya dia akan mendapatkan apa yang dia mau, yaitu sumber kekuatan abadi. Dan pada akhirnya menghancurkan seluruh ekosistem yang ada di planet bumi. Sekian dulu dongeng dari gua, dan kalau kalian ada tambahan apapun silahkan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gua pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.